Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali kita dapat berkumpul ya saudara sekalian di program sarapan bareng Ustadz. Baik, Iya. jadi seperti biasa kita mau pastikan dulu karena acaranya adalah sarapan bareng Ustadz. Ustadz itu alhamdulillah sudah sarapan, sementara sarapan. Iya. Berarti kita pastikan yang lain juga harus sementara sarapan. Iya. Seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya juga, Iya. kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah semua yang hadir di sini Iya, betul. untuk memberikan pertanyaan bebas. Satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan. Jangan Ingat, boros ya. iya, satu orang satu pertanyaan, tidak boleh diakal-akali jadi dua. Dan kayaknya Ustadz kita ada dua orang yang hadir hari ini ya. Ada Ustadz Ahmad Laude LC, Hafizahullah Ta'ala ya. Beliau tadi yang telah mengisi materi yang telah kita dengarkan bersama, dan ada Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, Hafizahullah Ta'ala. Ya, Ustadz kita ada di sebelah kiri ya, buat yang di sebelah sana mungkin. Iya. Yang penting ada mic, insya Allah sampai. Iya. Ustadz, saya pernah mendengar seorang Ustadz juga berkata bahwa Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya selama dia tidak menyekutukan Allah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya seorang pemuda yang menunda-nunda taubatnya dengan alasan dia belum siap atau masih muda, nanti sudah tua? Kan sekarang banyak teman-teman kita seperti itu, dengan alasan dia belum menikah. Nah, ketika nanti suatu hari, ketika sudah tercapai uzurnya, dia sudah menikah, lalu dia taubat, apakah menunda-menundanya ini tidak dihitung sebagai dosa? Seyogianya kita senantiasa beristighfar, bertaubat ya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunda taubat ini adalah dosa. Ya, karena apa? Karena kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallah. Ya, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, wahai manusia semuanya. Diperintahkan untuk bertaubat. Ya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seseorang ya menunda-nunda ya taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu kita tahu bersama bahwa seorang tidak mengetahui kapan dia akan meninggal. Ya, kapan dia akan meninggal. Ya, karena itu dianjurkan kita senantiasa untuk bersiap ya menghadapi kematian tadi. Ya, dengan banyak melakukan amal soleh, dengan banyak beribadah, dan diantaranya adalah dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya bertaubat, nanti saya bertaubat. Ya, pada akhirnya boleh jadi dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kapan ada kesempatan bagi kita semua untuk bertaubat, ya, maka hendaklah kita langsung bertaubat, ya. Dan ini perintah kepada kita semua untuk segera ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya sangat cinta kepada orang yang bertaubat ya kepadanya. Dan ini adalah salah satu bentuk ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ini orang seperti ini ketika sebelum dia bertaubat dia menjadi orang yang mungkin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertaubat malah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ya kita semua tentu ya bukan hanya yang bertanya tadi atau temannya, ya saya dan kita semua hendaklah senantiasa sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah, ya karena kita semua tidak mengetahui kapan pintu taubat itu ya artinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi besok, lusa ya kita akan meninggal, kita tidak tahu. Bismillah. Apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah dalam satu kali sholat? Misal, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah di antara azan dan iqamah. Syukron. Satu kali sholat sunnah 4 niat di dalamnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, salah satu artinya pelajaran yang paling penting untuk dipelajari seseorang adalah pelajaran tentang niat. Ya, pelajaran tentang niat. Karena dengan niat ini, ya dengan niat ya segala perkara bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum tidur dengan niat, antum bisa mendapatkan pahala. Ya. Antum bekerja, ya mencari nafkah dengan niat, ya antum bisa mendapatkan pahala.
Ya, bagi yang ya punya istri ya dengan niat ya untuk ya mencari keturunan yang baik misalnya yang soleh untuk kemudian menghindari diri dari perzinahan, ya itu kemudian bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya adalah niat. Ya, termasuk dalam ibadah, satu pekerjaan kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Ya, di antaranya misalnya tadi salat sunnah. Ya, di antaranya salat sunnah. Salat sunnah ya ada yang bisa digabung niatnya. Ya, dan mendapatkan pahala dari semua salat sunnah. Ya, saya gabungkan seperti tadi misalnya tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Ya, ini bisa digabung, tidak ada masalah. Ya, dia habis wudu misalnya, dia masuk masih azan, menunggu dulu. Ya, dia masuk tahiyatul masjid, ya, kemudian sunnah wudu dan salat antara iqamah dan azan. Karena inilah salat mutlak, ya, yang tidak ada masalah digabungkan niatnya. Beda misalnya dia gabung dengan qobliyah subuh, itu tidak boleh. Qobliyah subuh punya waktu tersendiri dan punya niat tersendiri, tidak boleh digabung dengan ya salat yang lainnya. Tetapi salat-salat tadi itu semuanya bisa digabung dengan satu niat dan semua didapatkan pahalanya. Ya, di sana memang ada pelajaran yang disebutkan dalam masalah niat, itu pembahasan niat itu mana ibadah-ibadah yang bisa digabung, mana ibadah-ibadah yang tidak bisa digabung. Ini dipelajari dalam masalah niat. Naam, wallahu taala alam. Apakah ada ibadah khusus pada bulan Sa'ban, khususnya nifsu Sa'ban? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, ketika kita ya beribadah, ya itu harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini yang telah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, berkaitan dengan ya ibadah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ya, jadi itu tidak ada kekhususan ya tentang ibadah di nisfu Sya'ban, apalagi ada mengerjakan solat nisfu Sya'ban. Tapi yang dianjurkan kepada kita semua di bulan Sya'ban itu adalah untuk memperbanyak ibadah puasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak ibadah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika masuk di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa, sampai-sampai Aisyah menyebutkan dia sempurnakan. Tapi maksudnya sempurnakan di situ sangat banyak beliau berpuasa, karena beliau hanya berpuasa sempurna itu di bulan suci Ramadan. Adapun mengkhususkan dengan ibadah tertentu, Allah taala alam, sepengetahuan saya yang pernah saya baca dari perkataan para ulama, tidak ada kekhususan ibadah pun di nisfu Sya'ban, tidak ada. Ya, Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Ada lagi di sini yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya pernah menonton salah satu video di YouTube mengatakan bahwasannya kita dapat mengetahui kebencian Allah terhadap seseorang melalui bagaimana sikap seseorang terhadap kita. Jazakallah. Apa yang ditanyakan tadi, ya, kalau kita mengetahui ya kebencian Allah terhadap kita, maka kita melihat ya, bagaimana seorang bersikap kepada kita. Ya, wallahu ta'ala alam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika menyebutkan suatu hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ya kemudian menerima ya artinya perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencintai orang tersebut. Ya, wahai Jibril, saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril kemudian menyampaikannya kepada malaikat-malaikat yang lainnya, dan ketika orang tersebut sudah dicintai oleh para malaikat, maka ya di muka bumi pun orang-orang akan menerima dan mencintai orang tersebut. Nah, jadi salah satu ya alamat seseorang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari hadis tadi ya bagaimana manusia juga mencintainya. Dan namun ya perlu diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh para malaikat.
tetapi banyak juga orang-orang yang memusuhi beliau. Ya, banyak orang-orang yang memusuhi beliau. Yang memusuhi beliau siapa? Ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tetapi orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi, ya, patokan seseorang dilihat kalau dia dicintai oleh Allah, orang lain itu berbuat baik kepadanya, bukan artinya tolak ukur utama dalam masalah ini. Nah, bagaimana alamat seseorang dicintai oleh Allah? Ya, kita bisa lihat bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di situ. Ya, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika dia membaca ya Al-Qur'an, ya bagaimana ketika dia berhadapan dengan maksiat. Ya, karena seseorang ketika berhadapan dengan maksiat, bagaimana pada saat itu? Kalau dia adalah orang yang paling menjauh dari maksiat, ya ini tanda bahwasanya dia dicintai oleh Allah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, ya, beliau juga itu senang untuk bersama-sama pemuda-pemudi yang melakukan acara-acara ya seperti sekarang, ya acara-acara muda-mudi. Beliau dulu disebutkan pernah ya mengembala kambing, ingin juga menyaksikan hal seperti itu. Ketika beliau di perjalanan, beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Ya. Allah tidak menginginkan dia menyaksikan hal-hal seperti itu. Rasulullah ulangi lagi ya untuk menyaksikan, untuk hadir juga menghadiri acara muda-mudi. Perjalanan ditidurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi tempat-tempat maksiat, kemudian ya hati kita benci terhadap maksiat, ya kita bisa mengetahui boleh jadi ini adalah ya tanda ya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita dimudahkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, ya adalah tanda ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ketika berbuat dosa kita langsung bertaubat, beristighfar kepada Allah, ini adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitupun ketika kita diuji oleh Allah, innallaha idza habba qaum ibtalahum. Apabila Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Ya, Allah uji dengan ujian, musibah. Ya. Dan apabila seorang kemudian dia bersabar, wah, ini menunjukkan bahwa Allah hendak mengangkat derajatnya. Ya, Allah cinta kepadanya dan Allah hendak mengangkat derajatnya di sisinya. Ya, jadi tolak ukur manusia yang lain mencintai kita, mungkin kalau muslim yang lain yang mencintai, ya sudah seperti ini yang ada pada Rasulullah. Tapi kalau misalnya semua orang mencintai dia, tidak ada. Ya, seperti itu. Di muka bumi sebaik apapun seseorang pasti ada yang membencinya. Ya, sedermawan apapun seseorang, ya ketika dia banyak memberikan ya sesuatu kepada dia pasti ada yang membencinya. Allah sendiri yang senantiasa yang memberikan ya rezeki, kekayaan kepada seseorang, ada juga yang membencinya. Orang-orang Yahudi juga benci kepada Allah, mengatakan yang tidak-tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tolak ukur menjadikan kecintaan Allah kepada seorang dengan manusia, ya wallahu taala alam, ini membutuhkan ya dalil yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu taala alam. Tapi barakallahu fikum Ustaz. Ya, pertanyaan berikutnya dari akhwat Ustaz. Bismillah, mohon pencerahannya Ustaz. Apa yang kita harus lakukan dan bagaimana menyikapi orang-orang cacat yang meminta-minta di pasar dan di lampu merah dengan cara bernyanyi, dan juga ibu-ibu tua yang meminta-minta. Apakah kita boleh memberinya uang Ustaz? Memberi uang pada pengemis di jalan dengan cara bernyanyi. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, bagaimana kita mendapati orang yang meminta-minta di jalan? Taib, kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ketika datang orang meminta kepadanya, ya beliau itu akan senantiasa memberi. Ya, walaupun dia sendiri mungkin butuh ya kepada makanan tersebut, ketika ada yang minta beliau kasih. Ini salah satu ya bukti atau tanda ya keimanan dan ketakwaan atau tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya mau bersedekah walaupun dalam keadaan dia butuh.
Kemudian berkaitan dengan yang meminta-minta tadi, ya asalnya ketika ada yang meminta kita memberi. Ya, dia tidak meminta kecuali dia butuh. Tetapi ada kita dapatkan orang-orang yang meminta-minta ini dia jadikan profesi, meminta-minta padahal dia mungkin juga sudah kaya di rumahnya, lebih kaya daripada kita mungkin. Ya, dan ini biasa dilakukan orang-orang yang profesinya meminta-minta. Bagaimana dengan ya orang-orang seperti ini? Apakah kita boleh kasih? Tadi sebutkan dengan apa? Dengan musik-musik di situ. Ya, kalau kita beri misalnya, ya mungkin beri tidak apa-apa, cuma disampaikan. Ya, jangan ada musik. Ya, tetapi kalau memang tidak bisa dia musik, ya tidak usah diberi. Ya, karena apa? Ada keharaman di situ. Karena ketika datang dia menyanyi-menyanyi, ya kita sebenarnya dapat dosa karena mendengarkan musik tadi kalau kita rito dengan musiknya. Ya, orang-orang seperti ini ya diboikot. Ya, jangan kita beri karena mereka telah mengerjakan ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya mau artinya untuk mendidik, ya misalnya ada orang-orang yang mereka memang bukan profesinya seperti itu. Mereka datang meminta ya tapi dengan musik, kita kasih tahu jangan ya pakai musik ya, kita beri dengan kemudian kita mengajarkan ilmu syariat kepadanya ya. Dan seperti ini mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi kita karena telah memberi, bermanfaat bagi mereka karena kita telah peringatkan kepada dia untuk tidak menyanyi-nyanyi. Dan kita mungkin sebutkan Rasulullah melarang seperti ini, ataupun hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahaya orang yang memainkan musik. Ya, wallahu taala alam. Pertanyaan kami Ustaz hanya satu di sini yang tentang Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Yang artinya ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaan kami Ustaz, ilmu yang tidak bermanfaat di sini apakah ilmu yang sudah kita ketahui, kita datang di majelis ilmu, kemudian di rumah kita tidak amalkan. Misal Ustaz, kita sudah diajarkan masuk masjid, kemudian doanya masuk masjid, kemudian kita masuk masjid tanpa baca doa, kemudian langsung masuk saja. Kemudian kalau makan juga Ustaz, kita sudah diajarkan baca doa dan sudah juga membaca doa, namun kita tidak lakukan. Apakah ilmu yang tidak bermanfaat seperti ini Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, sudah seperti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak diamalkan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang dipelajari sebenarnya bukan ilmunya, tetapi untuk diamalkan. Ya. Jadi kalau ilmu yang tidak diamalkan, ya, maka ini pada akhirnya akan hilang. Ya, pada akhirnya akan hilang. Kemudian juga ya, ilmu ini tidak memberikan manfaat kepada kita semua dan boleh jadi akan menjadi hujjah ya yang menjatuhkan kita pada hari kiamat kelak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu yang berberkah itu manakala kemudian ilmu itu bisa diamalkan. Tentu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, tidak mungkin semuanya kemudian kita amalkan. Ya, berkaitan dengan perkara wajib, maka hendaklah senantiasa kita tidak boleh kita tinggalkan, harus kita lakukan. Adapun berkaitan dengan perkara-perkara sunnah disebutkan oleh para ulama setidaknya ketika pernah mendengar hadis dari Rasulullah itu pernah diamalkan walaupun satu kali. Ya, karena sebaik-baik ilmu adalah ya ilmu yang diamalkan. Ya, wallahu taala alam. Orang tua yang masih banyak kesibukan kemudian membayar atau menyewa guru-guru yang mengajarkan anak-anaknya untuk belajar mengaji di rumah seperti itu. Bagaimana pandangannya seperti itu Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi apa yang disebutkan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, ketika beliau menuntut ilmu, beliau mendatangi ya guru-guru, ya mendatangi gurunya untuk menuntut ilmu, padahal gurunya tersebut berkata kepadanya agar mengutus seorang yang datang, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya itu beliau yang datang ya untuk memuliakan ilmu, untuk memuliakan seorang guru. Ya. Cuma dalam keadaan tertentu, ya kadang ada orang tua yang orangnya
ya super sibuk sementara anak-anaknya dia tidak bisa antar, anak-anaknya masih kecil. Maka dalam perkara ini tidak ada masalah. Kemudian dia mendatangkan seorang guru, tentu ya perlu diperhatikan di sini, perhatikan apa yang dibutuhkan oleh seorang guru. Ya. Perhatikan apa yang dibutuhkan oleh seorang guru dan jangan sampai kemudian anak-anak kita meremehkan mereka. Ya, karena ketika datang di rumah itu kadang anak-anak ya itu biasa meremehkan orang-orang seperti itu. Itu harus diajar juga anak-anak seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian mereka meremehkan guru. Bagaimana kita agar guru tadi misalnya tidak diremehkan anak-anak kita, ya kita juga orang tua harus memuliakan mereka. Ya, harus menghargai mereka agar anak-anak tadi menghargai guru tadi. Ya, karena ini guru akan ya mengajar anak-anak saya ya menjadi orang-orang yang pintar membaca Al-Qur'an, kemudian bisa memberikan manfaat kepada saya ketika saya telah meninggal. Ya, kita muliakan guru-guru tadi ya agar kemudian anak-anak yang belajar tadi juga sopan ya terhadap ya guru-guru yang mengajari mereka tentang Al-Qur'an atau ilmu-ilmu syar'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته